Nah, ulama mengkiaskan niat-niat yang baik untuk hadir di pengajian itu. Pertama, ujar mereka, kalau kita ke pengajian itu yang kita niatkan adalah menjunjung perintah Allah dan Rasul. Aku turun ke pengajian ini, motivasinya, dorongannya adalah menjunjung perintah Allah. Karena Allah menyuruh menuntut ilmu, Rasul menyuruh menuntut ilmu. Jadi aku menuntut ilmu ini menjunjung perintah Allah. Nah, itu pokoknya. Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimah, utlubul ilma walau bisin." Menuntut ilmu agama kewajiban muslim dan muslimah. Ujar Nabi, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu perintah. Jadi menuntut ilmu ini tujuan pertama adalah menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ditambah lagi niat istirda'ul malaikah. Aku menuntut ilmu ini tujuannya apa lagi? Untuk menyenangkan malaikat Allah. Malaikat senang bila aku menuntut ilmu. Malaikat gembira bila aku menuntut ilmu. Jadi tujuan menuntut ilmu ini juga menyenangkan malaikat. Rasul bersabda, "Innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'u." Malaikat itu menaruhkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Menaungi orang menuntut ilmu dengan sayap-sayapnya karena senang dengan apa yang dia perbuat. Nah, jadi menuntut ilmu itu bisa diniatkan adalah juga mencari atau mendapatkan kesenangan malaikat. Yang ketiga, kita menuntut ilmu bisa diniatkan ta'zimu sya'airil Islam. Ta'zimu syiaril Islam, membesarkan syiar Islam. Nah, kita menuntut ilmu untuk membesarkan syiar Islam, syiar Allah. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang membesarkan syiar Allah itu termasuk ketakwaan hati seseorang. Nah, jadi tujuan kita menuntut ilmu juga adalah menghidupkan syiar Islam. Yang keempat, kita menuntut ilmu ini apa tujuannya lagi? Asyukru ala ni'mati sihhati wal farag. Kita bersyukur dapat nikmat sihat dan kelapangan. Wal hidayah dan hidayah dari Allah. Kita bersyukur dapat nikmat sihat. Yang kedua dapat nikmat lagi apa lapang. Yang ketiga dapat nikmat hidayah. Nah, jadi aku turun ke pengajian ini mensyukuri itu. Banyak orang yang sihat, lapang, tapi kadang dapat hidayah. Kada kawan nuntut ilmu. Orang dapat hidayah tapi sibuk, kada kawan nuntut ilmu. Orang dapat hidayah tapi sakit, kada kawan nuntut ilmu. Nah, kita sihat, kita lapang, kita dapat hidayah, itu nikmat yang sangat besar. Nah, jadi kita menuntut ilmu ini mensyukuri itu. Yang kelima, kita niatkan dalam menuntut ilmu itu ifrahul walidain, menyenangkan orang tua, menggembirakan orang tua. Mun ada orang tua yang kada gembira, anaknya nuntut ilmu, orang tua kada pintar itu ngarannya. Nah, ifrahul walidain, kita niatkan menyenangkan hati orang tua, terutama yang sudah wafat. Rasulullah bersabda, "Innar rajul la yasurru bi salahi waladih fi qabri." Seseorang dalam kubur itu sangat gembira melihat anaknya itu berbuat kebaikan. Sangat gembira. Yang keenam, kita menuntut ilmu tujuannya apalagi? Ifrahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyenangkan Nabi kita. Nabi sangat senang kalau melihat umatnya itu menuntut ilmu agama. Nabi sangat gembira kalau umatnya itu menuntut ilmu agama.
atau berbuat amal kebajikan lainnya. Yang ketujuh, ifrahul aqarib minal amwat, menggembirakan keluarga-keluarga yang sudah matian. Rasul bersabda, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat fa in kana khaira istabsyaru. Ujar Nabi, amal perbuatan kalian itu ditampayakan lawang kula-kula ikam nang dikubur itu nah. Amun amal ikam baik, sukaan mereka. Sepupu kita, marina kita, kamanakan kita dalam kubur, kalau melihat amal kita ini baik, gembira mereka. Nah, jadi kita menuntut ilmu tujuannya salah satunya adalah menyenangkan keluarga-keluarga yang sudah wafat. Yang kedelapan, orang menuntut ilmu tujuannya talabur rahmah wal maghfirah, menuntut ampunan dari Allah, menuntut rahmah dari Allah. Kenapa turun ke pengajian? Tujuannya supaya hapus dosa-dosa. Kenapa turun ke pengajian? Supaya hilang dosa-dosa, diampuni Allah. Karena Sayyidina Umar pernah berkata, innar rajul la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadh-dhunub mislu jibali tihamah fa idza sami'a al-'alima khaba wastarja'a an dhunubihi wa ansarafa ila manzilihi wa ma alaihi dhunub. Seseorang itu keluar dari rumahnya, berangkat dari rumahnya penuh dengan dosa-dosa seperti gunung-gunung yang ada di Tihamah. Manakala dia mendengar orang ceramah, mendengar si alim menyampaikan hadis-hadis Nabi tentang dosa, tentang macam-macam, dia sedih. Dia sedih. Begitu dia pulang sampai ke rumah, tidak ada lagi atasnya dosa sedikit jua pun. Nah, itu orang yang hadir di majelis ilmu. Yang kesembilan, tujuan ke majelis ilmu adalah al-khuruj fi sabilillah, berangkat sabilillah. Orang yang menuntut ilmu, andai kata dia mati, mati syahid. Matinya mati syahid. Karena orang yang berangkat menuntut ilmu itu sama dengan berangkat fi sabilillah. Jadi tujuan ke menuntut ilmu ini adalah berangkat di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilm bahwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ujar Nabi kita, siapa yang berangkat ke majelis ilmu, dia itu orangnya berangkat di jalan Allah fi sabilillah sampai dia kembali. Nah, yang ke-10, tujuan kita ke majelis ilmu itu apa? Istima'u kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam wal auliya wal ulama. Tujuan kita adalah untuk mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, mendengarkan perkataan para aulia dan ulama-ulama. Nah, 10 niat dalam sekali berangkat menuntut ilmu.